Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pesona Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 2 BPB Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, program studi usaha perjalanan wisata. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai 10 destinasi unggulan wisata Indonesia atau biasa disebut 10 destinasi Bali baru Indonesia. Pasti muncul di benak kita pertanyaan, mengapa harus Bali? Mengapa 10 Bali baru? Seperti yang kita tahu, Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata Indonesia yang sudah merambah ke kancah internasional. Maka dari itu, pemerintah Indonesia ingin membuat destinasi-destinasi unggulan yang ada di Indonesia lainnya untuk menaikkan eksistensinya seperti Bali. Oke, lalu apa saja sih? Di mana saja sih 10 destinasi unggulan itu? Oke, di sini saya akan menyebutkannya. Yang pertama itu ada Labuan Bajo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada Tanjung Kelayang yang terletak di Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Jakarta, Danau Toba, Sumatera Utara, Morotai, Maluku Utara, Tanjung Lesung, Banten, Wakatobi, Sulawesi Utara, Borobudur, Jawa Tengah, Gunung Bromo, Jawa Timur, dan Mandalika yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah sendiri tidak tanggung-tanggung untuk menggelontorkan dana untuk membangun 10 destinasi ini loh. Seperti data yang saya dapatkan, pemerintah menggelontorkan dana sekitar sebesar 161 triliun untuk membangun destinasi-destinasi unggulan tersebut. Danau Toba sendiri memiliki eksistensi yang cukup baik di kancah nasional. Namun ternyata Danau Toba belum memberikan kontribusi yang lumayan bagi pariwisata di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia ingin mengubah struktur pariwisata tersebut. Karena di Toba sendiri memiliki banyak sekali destinasi unggulan dan dapat menunjang pariwisata Indonesia. Terdapat 8 daya tarik wisata unggulan yang terletak di Toba dan sekitarnya, yaitu diantaranya ada Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Selanjutnya ada Tomok. Tomok merupakan desa yang memiliki benda-benda peninggalan sejarah dari zaman megalitik sampai zaman purba. Selanjutnya ada Tuktuk. Tuktuk merupakan desa singgah atau desa penginapan, karena di Tuktuk sendiri terdiri dari banyak resort dan hotel yang memiliki kesan tradisional yang sangat kental. Selanjutnya itu adalah Pulau Samosir. Pulau Samosir merupakan pulau vulkanik indah yang terletak di tengah-tengah Danau Toba. Parapat merupakan salah satu desa singgah yang memiliki pemandangan yang luar biasa. Lalu juga ada Ambarita. Ambarita merupakan tempat yang memiliki satu destinasi unggulan, yaitu adalah situs persidangan yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Pangungguran. Pangungguran merupakan ibu kota Kabupaten Samosir. Kecamatan ini memiliki 2 pemandian air belerang yang banyak dikunjungi oleh wisatawan nasional maupun internasional. Selanjutnya ada Simanindo yang merupakan suatu desa yang memiliki satu pulau Tao yang sudah terkenal sejak zaman Belanda. 8 destinasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan lagi dan memajukan pariwisata yang terletak di Pulau Sumatera Utara. Visi dari Toba dan sekitarnya yaitu adalah Landscape Scenery and Geopark, di mana yang berarti menjual pemandangan alam yang indah dan juga taman-taman bumi yang indah yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Selanjutnya tujuannya sendiri adalah meningkatkan kunjungan wisata mancanegara menjadi 1 juta orang pada tahun 2019 dengan menjadikan Danau Toba sebagai destinasi utama Indonesia. Selanjutnya target pasar Wisman atau wisata mancanegaranya sendiri itu ada di kawasan ASEAN yang terfokus pada Malaysia dan Singapura, kawasan Eropa yang terfokus kepada Belanda dan Perancis, lalu ada Australia dan Amerika. Target pasar wisata Nusantara atau Wisnus itu ada di kota-kota besar Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Pembangunan kawasan wisata ini juga terfokus pada 3A, yaitu ada aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Aksesibilitas. Agar dapat dicapai kurang dari 3 jam dari Medan, perlu adanya pembangunan jalan tol sampai ke Pematang Siantar, serta peningkatan jalan dari Kabanjahe ke Prapat. Lalu demikian juga peningkatan jalan dari Bandar Udara Silangit ke Danau Toba. Selanjutnya ada pembangunan di bidang amenitas, yaitu perlu menciptakan rasa aman serta kenyamanan dan menjaga kebersihan daerah terutama pada air dan kawasan hutan, serta menghadirkannya Tourism Information Center untuk kemudahan informasi mengingat luasnya kawasan Toba dan sekitarnya. Selanjutnya ada atraksi. Atraksi utamanya adalah Geopark Danau Toba.
Namun, untuk menghidupkan kawasan tersebut, kita harus melakukan atraksi yang dilakukan secara berkala seperti water sport dengan core boating sebagai andalan dan fasilitas entertainment kelas dunia yang harus disediakan untuk melengkapi destinasi tersebut. Lalu, kunci kesuksesan dari destinasi ini adalah 1. Pembangunan jalan tol tebing tinggi ke Pemantang Siantar. Selanjutnya ada penyediaan atraksi baru, unik dan menerus digunakan seperti powerboat, entertainment facilities. Selanjutnya ada pendirian suatu badan pengelola yang mengerti hukum. Lalu di sini saya akan sedikit merincikan dukungan pembangunan infrastruktur yang ada di Toba dan sekitarnya. Yang pertama itu untuk pengembangan pengelolaan sarana air seperti jaringan irigasi, rawa, waduk, situ, dan penampungan air lainnya. Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 76,7 miliar, Kabupaten Samosir sebesar 13 miliar, Kabupaten Humbang Hasanutan sebesar 10,69 miliar, Kabupaten Karo sebesar 25,13 miliar, Kabupaten Simalungun sebesar 14,52 miliar, Kabupaten Toba Samosir sebesar 3 miliar. Selanjutnya yang kedua adalah pengendalian banjir, lahar gunung Merapi, dan pengamanan pantai. Dana yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut. Kabupaten Asahan sebesar 165,7 miliar, Kabupaten Karo sebesar 10 miliar. Selanjutnya ada pembangunan jalan baru di Kabupaten Karo sebesar 18,8 miliar. Pemeliharaan, pelebaran, rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan sepanjang 971 km di Kabupaten Asahan mengeluarkan dana sebesar 180,18 miliar. Selanjutnya sepanjang 240 km di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 98,17 miliar. Selanjutnya dana juga dikeluarkan untuk pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan yang dibagi menjadi Kota Tanjung Balai sebesar 10 miliar, Kabupaten Karo sebesar 63,9 miliar, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 14 miliar, Kabupaten Pakpak Barat sebesar 7,8 miliar, Kabupaten Humbang Hasanutan sebesar 5,8 miliar, Kabupaten Toba Samosir sebesar 5,8 miliar, Kabupaten Asahan sebesar 2,7 miliar. Dan yang terakhir adalah dana yang dikeluarkan untuk membangun fasilitas bandara Sibisa sebesar 200 juta rupiah. Oke, mungkin segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Tentunya harapan kita sebagai insan pariwisata adalah agar 10 destinasi tersebut dapat memberikan dampak dan effort yang baik bagi Indonesia. Saya Nadia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pesona Indonesia.